Halo guys, sebelum masuk ke ceritanya, di sini Mimin mau ingetin kalau video ini berisi full spoiler yang bertujuan untuk mempermudah kalian dalam memahami isi dari sebuah komik. Jadi buat kalian yang lebih memilih baca langsung komiknya, kalian bisa lihat situs penyedia komik. Di video kali ini aku akan menceritakan kelanjutan alur cerita komik tentang seorang kultivator yang menjadi bertambah kuat setelah terbunuh dan bangkit dari kematiannya, part yang kelima. Di part sebelumnya, Yun Po Tian akhirnya telah berhasil menemukan keberadaan Jiang Yu. Kali ini ia pun tidak pernah menduga kalau di Sekte Hongwu ternyata terdapat tubuh yang cocok untuknya. Ada baiknya kalian berdua ada di sini. Hari ini dewa membantuku. Setelah aku menghancurkan kalian berdua, aku bisa menerobos ke Sacred Realm dan mendominasi seluruh benua Tianyu. Sementara itu, Jiang Yi menganggap kalau Yun Po Tian terlalu arogan, mengingat jika mereka bertarung di tempat itu, mereka hanya bisa bertarung sampai seri. Kendati demikian, Yun Po Tian terlihat sangat meremehkan kemampuan Jiang Yi. Namun dengan Xuan Wu Chef yang dimilikinya, Jiang Yi berhasil menghancurkan semua serangan yang dilancarkan Yun Po Tian. 是，那就手底下见真章吧，瞬杀大法，洞天之力。 时空禁锢。 Akan tetapi lantaran tidak bisa menyerang Jiang Yi, Yun Po Tian pun menargetkan Jiang Yu sebagai sasarannya. Alhasil, dengan segera Yun Po Tian pun melompat ke arah Jiang Yu dan berniat untuk mengambil alih tubuhnya. Singkat cerita, kini Yun Po Tian pun telah berada di dalam lautan kesadaran Jiang Yu. Karenanya, ia pun akhirnya berhasil mendapatkan kesadaran Jiang Yu sepenuhnya. Di sisi lain, sang guru terlihat terus menanyakan keadaan dari muridnya itu. Jiang Yu pun berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun secara mengejutkan, ternyata itu adalah tipu muslihat Yun Po Tian agar bisa memberikan serangan kepada Jiang Yi. Jiang Yi pun terlihat sangat kesal dan berkata bahwa Yun Po Tian sangatlah hina. Mendengar ucapan itu, Yun Po Tian malah tertawa dan mengatakan kalau dunia ini selalu membunuh atau dibunuh. Jika Jiang Yi ingin menyalahkan, maka Jiang Yi harus menyalahkan dirinya sendiri lantaran terlalu bodoh. Sementara itu, Jiang Yi terlihat sangat khawatir dengan keadaan muridnya itu. Karenanya, Yun Po Tian pun berniat untuk segera membuat Jiang Yi bertemu dengan sang murid. Di sisi lain, Jiang Yi rupanya berusaha menyembunyikan bahwa serangan Yun Po Tian tadi telah melukai sumbernya. Yun Po Tian terlihat sangat senang lantaran tubuh Jiang Yu sangat cocok sesuai prediksinya. Dengan tubuh itu, ia dapat menggunakan teknik bela diri tingkat Sek dan teknik bela diri kuat lainnya termasuk Xuan Wu Chef. Sementara itu, Jiang Yi rupanya berencana meledakkan gua Xuan Wu untuk mencegah agar Yun Po Tian tidak bertambah kuat. Tak berselang lama, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan jiwa Jiang Yu yang ternyata masih hidup. Tentu saja Yun Po Tian pun sangat terkejut dan kebingungan. Di saat yang sama, Jiang Yu ternyata juga berhasil mencuri ingatan Yun Po Tian. Jiang Yu pun akhirnya mengetahui kalau selama ini Yun Po Tian ternyata telah menempatkan jejak spiritualnya ke dalam tubuh Lin Ziyu dan Tetua Wu. Yun Po Tian juga yang ternyata telah memanipulasi perilaku mereka untuk menggiring Jiang Yu ke gua itu. Akan tetapi ketika Yun Po Tian mencoba mengambil alih tubuh Jiang Yu, ia sudah pasti ditakdirkan gagal. Kendati demikian, Yun Po Tian terlihat tidak terima jika ia gagal membunuh Jiang Yu yang ia anggap sebagai seekor semut. Karena saat ini Yun Po Tian berada di dalam tubuhnya, Jiang Yu pun mencoba untuk membunuh Yun Po Tian dengan menyakiti tubuhnya sendiri. Di sisi lain, Yun Po Tian menganggap Jiang Yu sangatlah hina lantaran sampai menyakiti dirinya sendiri untuk berurusan dengan Yun Po Tian. Akan tetapi Jiang Yu malah tertawa dan berkata kalau dunia memang selalu seperti ini, dan jika ingin menyalahkan, Yun Po Tian seharusnya menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu bodoh. Sontak Yun Po Tian pun sangat marah dan mengancam akan membersihkan Sekte Hongwu dan membunuh semua orang yang Jiang Yu kenal. Ada ini orang udah tahu mau koit masih sempet-sempetnya ngancem si MC.
Karena ancaman dari Yun Po-tian, Jiang Yu pun berniat untuk membunuh dirinya sendiri agar Yun Po-tian ikut tewas. Yun Po-tian itu pun menganggap kalau Jiang Yu sudah gila. Untuk itu ia pun berniat untuk segera melarikan diri. Namun Jiang Yu yang mengetahui rencana itu pun dengan segera langsung menghancurkan jantungnya. Menyadari keadaannya itu, Yun Po-tian terlihat sangat kesal lantaran ia yang merupakan seorang Great Sage harus mati di tangan semut rendahan. Melihat Jiang Yu yang telah tewas, sang guru pun sangat sedih dan menganggap kalau dirinya telah gagal. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat luka di tubuh Jiang Yu tiba-tiba menghilang. Sedangkan dalam pertarungan itu, Jiang Yu berhasil mendapatkan 5 juta XP dari keberhasilannya membunuh Yun Po-tian. Akan tetapi Jiang Yu malah menipu sang guru dengan berpura-pura menjadi Yun Po-tian. Tak diduga tindakan Jiang Yu itu malah membuat sang guru marah dan hampir membunuhnya. Karena itu Jiang Yu pun terus berusaha memberitahu sang guru kalau ia telah tersadar. Meski begitu sang guru yang masih tidak percaya terus menghujani Jiang Yu dengan serangan-serangannya. Alhasil agar sang guru percaya, Jiang Yu pun berkata kalau sang guru memiliki tanda lahir di perutnya. Sontak sang guru pun terlihat malu dan juga kesal kepada Jiang Yu. Karenanya Jiang Yu pun berusaha untuk meminta maaf kepada sang guru. Meski begitu, Jiang Yu terlihat masih bingung mengapa Jiang Yu bisa bangkit dari kematian. Padahal Yun Po-tian yang kekuatannya dekat dengan seorang sek tidak memiliki cara seperti itu. Karenanya Jiang Yu pun berkata kalau hal itu akan memakan waktu cukup lama untuk dijelaskan. Sementara di Istana Barat, terlihat seorang murid yang sedang berada di sebuah ruangan melihat plakat kehidupan Yun Po-tian yang tiba-tiba hancur dan meledak. Sontak, ia pun segera berlari menemui pemimpin Istana Barat bernama Yun Jintian untuk melapor. Di sana Yun Jintian pun kembali menanyakan kebenaran dari informasi tersebut. Karenanya murid itu pun memberitahukan bahwa ia melihat plakat kehidupan Yun Po-tian meledak di depan mata kepalanya sendiri. Untuk itu Yun Jintian pun menyuruhnya untuk pergi dan memberikan perintah agar informasi ini jangan sampai menyebar luas. Namun tak disangka Yun Jintian ternyata malah membunuh murid itu agar rahasia tersebut tidak terbongkar. Di sisi lain, ia juga memperingatkan para tetua agar tidak ada orang lain yang tahu masalah ini. Para penjaga aula takdir juga harus menutup mulut mereka. Sementara itu, seorang tetua bernama Jin Li terlihat ingin mengajukan pertanyaan kepada Yun Jintian. Tetua Jin Li berkata bahwa sang penatua agung yakni Yun Po-tian memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun tubuh fisiknya lemah, namun ia masih bisa hidup selama 10 tahun lagi. Ia menganggap bahwa istana dari timur telah menyusun sebuah konspirasi untuk membunuh Yun Po-tian. Akan tetapi Yun Jintian menganggap kalau tuduhan tetua Jin Li sangat tidak berdasar. Berdasarkan yang ia tahu, Master Fang Xiansheng dari Istana Barat tidak akan berani secara terbuka menyerang mereka di daerah barat meskipun ia ingin menjadi kekuatan dominasi di Tanah Suci. Setelah menggunakan basis kultivasi Domination Realm, Yun Jintian menyimpulkan bahwa leluhurnya itu tewas saat sedang merebut tubuh di Sekte Hongwu. Ia ternyata juga mengetahui bahwa dahulu Sekte Hongwu memiliki latar belakang yang dalam dan kemungkinan ada master kuat yang bersembunyi di dalam sekte itu. Karena mampu membunuh leluhur lama, kemungkinan master itu berada di ranah Domination Realm. Selain itu, Yun Jintian ternyata juga mengetahui bahwa saat ini Fang Xingsheng telah mengirim anaknya yang berharga untuk pergi ke Sekte Hongwu dan diam-diam membunuh tubuh yang diincar Yun Po-tian. Ia rupanya merasa bahwa master tersembunyi Sekte Hongwu juga tidak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan. Sontak tetua Jin Li pun memuji rencana Yun Jintian yang bermaksud agar Istana Timur juga mendapatkan kerugian yang sama seperti mereka. Kembali pada Jiang Yu yang ternyata telah selesai menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Sang guru pun menyimpulkan bahwa Jiang Yu telah membangkitkan jenis konstitusi yang memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian.
Di saat yang sama, Jiang Yi ternyata juga menyadari bahwa Jiang Yu sedang menyembunyikan rahasia darinya. Akan tetapi karena sang murid tidak berniat untuk memberitahukan hal itu, ia pun tidak akan mencari tahu. Lantaran masih berada di ranah Five Element, Jiang Yi pun meminta Jiang Yu untuk menyembunyikan konstitusinya dan tetap berhati-hati. Di saat yang sama, sang guru juga mengeluarkan beberapa buah buku seni bela diri. Karena saat ini Jiang Yu masih berada di ranah Five Element dan belum mengumpulkan cukup energi untuk menerobos ke True Martial Realm. Sang guru berniat memberikan 5 buku bela diri Mastery tingkat tinggi untuk digunakan Jiang Yu berlatih dan dengan cepat menerobos ke ranah True Martial Realm. Kedati demikian, Jiang Yu ternyata juga merasa bersalah karena dia tidak bisa memberitahukan rahasia besarnya kepada sang guru. Di sisi lain, sang guru pun memberikan izin kepada Jiang Yu untuk bisa meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Jiang Yu tetap bertanya, kapan gurunya itu akan meninggalkan Gua Xuanwu. Karenanya, sang guru pun berkata bahwa ia hanya ingin berada di tempat itu untuk sementara waktu, dan setelah cederanya sembuh, sang guru akan segera menemui Jiang Yu. Selain itu, karena Jiang Yu saat ini adalah seorang master sekte Hongwu, ia harus pergi terlebih dahulu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Sang guru juga berpesan agar Jiang Yu tidak marah kepada Lin Ziyu karena ia hanya sedang memainkan peran yang tidak satu pun dari mereka ingin memainkannya. Singkat cerita, Jiang Yu pun akhirnya telah keluar dari Gua Xuanwu. Akan tetapi tidak terlihat keberadaan Lin Ziyu dan yang lainnya. Tak berselang lama, Jiang Yu tiba-tiba merasakan 2 aura yang sangat kuat di dalam sekte Hongwu. Kedati demikian, Jiang Yu terlihat sedikit gugup jika harus menghadapi orang dari Tanah Suci. Jika kekuatan orang-orang itu sama dengan Yun Po Xian, ia tidak akan mampu untuk menghadapinya. Ditambah lagi saat ini sang guru sedang beristirahat untuk memulihkan cederanya. Karena itu, Jiang Yu pun segera menggunakan XP yang ia dapatkan untuk meningkatkan pondasi kekuatan yang cukup untuk menerobos ke ranah True Martial Realm. Dan dengan bantuan dari Black Tortoise Scripture, ia bisa menahan serangan yang lebih rendah dari Immortal Realm. Singkat cerita, Jiang Yu pun telah meningkatkan ranah kekuatannya dan beberapa teknik ke tingkat yang lebih tinggi. Alhasil, Jiang Yu pun sangat senang dengan kekuatannya saat ini. Jiang Yu merasa bahwa ia bisa bersaing dengan para master di tahap menengah Immortal Realm. Jiang Yu pun merasa sangat penasaran dan berharap orang-orang dari Tanah Suci Lingxiao tidak mengecewakannya. Beberapa waktu sebelumnya, terlihat para tetua sekte Hongwu tengah dibantai oleh kedua tuan putra Tanah Suci Lingxiao. Karenanya, Lin Ziyu pun bertanya mengapa Tanah Suci Lingxiao membantai sekte Hongwu, padahal mereka sangat setia kepada Tanah Suci. Akan tetapi, Nalan Lan berkata bahwa Lin Ziyu tidak memiliki kualifikasi untuk menanyakan hal itu, dan jika ia memberikan Jiang Yu pada mereka, maka kedua tuan putra Tanah Suci itu akan mempertimbangkan untuk membiarkan Lin Ziyu hidup. Kedati demikian, Lin Ziyu tetap mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana Jiang Yu berada. Ia rupanya berusaha untuk melindungi Jiang Yu yang merupakan satu-satunya harapan sekte Hongwu. Karenanya, Nalan Lan pun berniat untuk mengakhiri hidup Jiang Yu. Namun untungnya, Tetua Wu segera datang untuk menggagalkan dengan memutus lengan Nalan Lan. Meski begitu, ternyata Nalan Lan berhasil menumbuhkannya kembali. Sontak Tetua pun sangat terkejut melihat Nalan Lan yang memiliki kultivasi Immortal Realm di usia yang begitu muda. Di sisi lain, Lin Ziyu menyuruh Tetua Wu untuk berhati-hati karena orang yang menjadi lawannya adalah tuan putra dari Tanah Suci Lingxiao. Mendengar hal itu tidak membuat Tetua Wu gentar. Tetua Wu malah berkata bahwa ia telah membunuh banyak anak dari Tanah Suci. Lalu mengapa ia harus takut pada 2 junior yang ada di depannya itu? Nalan Lan pun menjadi semakin bersemangat dan meminta Fang Xingyu untuk menyerahkan pertarungan itu kepadanya. Kedati demikian, Fang Xingyu menyuruh Nalan Lan untuk berhati-hati lantaran musuh yang ia hadapi ini berada di ranah Immortal Realm tahap menengah. Meskipun kultivasi Tetua Wu tidak lagi sama seperti dulu,
Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh Immortal yang baru saja memasuki ranah Immortal Realm. Karenanya, Tetua Wu pun meminta mereka untuk menyerangnya bersama-sama. Di sisi lain, Fang Xingyu menyarankan agar Tetua Wu tidak meremehkan kemampuan para tuan putra Tanah Suci Lin Xiao. Putra suci yang berperingkat 10 besar dari keempat Tanah Suci adalah jenius yang dapat mengalahkan lawan di luar ranah mereka. Singkat cerita, Nalanlan pun akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Tetua Wu ternyata mengetahui kalau teknik yang digunakan Nalanlan adalah teknik bela diri tingkat Dao yang memungkinkan orang di tahan Immortal Realm mampu melepaskan kekuatan setara dengan tahap akhir Immortal Realm. Untuk mencegah Nalanlan menjadi semakin kuat, Tetua Wu pun berniat untuk segera menyerangnya. Kendati demikian, ternyata teknik pedang tingkat Xuan Tetua Wu tidak dapat mengenai Nalanlan. Secara mengejutkan, Nalanlan tiba-tiba balas menyerang menggunakan teknik Sign Grade High Level Martial Technique Q. Ternyata Tetua Wu terlihat sangat kewalahan menghadapi serangan Nalanlan. Dasar sampah, tidak dapat menahan sekali serangan sedikit pun. Sementara itu, Dieye menganggap bahwa pertarungan itu tidaklah adil, mengingat semua teknik yang digunakan Tetua Wu berada di tingkat yang lebih rendah. Di saat yang sama, Tetua Wu berkata bahwa sumber daya dan latar belakang Tanah Suci memang sesuatu yang tidak ada bandingannya. Dan sepertinya Sekte Hongwu sama sekali tidak menemukan cara untuk melarikan diri hari ini. Nalanlan pun menunjuk ke arah Tetua Wu sembari berkata bahwa teknik Netherfinger miliknya dapat membuat Tetua Wu mati secara perlahan. Namun jika Tetua Wu mau memberitahu keberadaan Jiang Yu, ia akan berbelas kasih. Kendati demikian, Tetua Wu tetap bersikukuh untuk mengatakan kalau ia tidak membutuhkan belas kasih dari putra Tanah Suci. Sementara itu, Fang Xingyu rupanya bertanya-tanya mengapa sekte-sekte yang dulunya melekat dengan Tanah Suci kini semuanya mulai tidak patuh. Ia takut kalau hal ini terus berlanjut, pondasi Tanah Suci Lin Xiao di wilayah timur akan dalam bahaya. Tak berselang lama, Jiang Yu pun akhirnya muncul di tempat itu. Apakah Jiang Yu bisa mengalahkan kedua putra suci dari Tanah Suci Lin Xiao? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita Komik Kultivator Abadi part selanjutnya. By the way, aku juga mau terima kasih buat kalian yang udah nonton video Mimin dan juga mau komen sejauh ini ya guys. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di video alur cerita komik berikutnya ya.